Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Final Project Bahasa Pemrograman yang beranggotakan ada 4 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Mahadewi Sabrina Putri dengan NIM 241231112. Di sini saya menjelaskan program pada bagian pertama. Selanjutnya ada rekan saya. Saya sendiri Muhammad Adil Hakim dengan NIM 2412143. Di sini saya menjelaskan di bagian 2. Kemudian ada rekan saya juga di sini. Saya Revardi Molaya Labib dengan NIM 2412102. Saya menjelaskan pada bagian 3. Dan selanjutnya rekan saya. Saya Diki Negara dengan NIM 2412317 menjelaskan bagian output. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari program yang sudah kita buat. Di kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli sudah menjadi hal yang sangat biasa, seperti ada di warung, toko kecil, atau UMKM. Tetapi tidak di semua tempat mempunyai sistem kasir digital yang bagus. Kadang masih menggunakan metode catat manual di buku yang bisa mengakibatkan rawan salah hitung dan lupa mencatat. Dan melalui tugas UAS ini, kita mencoba membuat program kasir sederhana menggunakan bahasa Kotlin. Program ini dapat membantu untuk menginput barang, menghitung total harga, memberi diskon, dan dapat menampilkan struk belanja dengan jelas. Program ini juga bisa digunakan dengan langsung, dan harapannya melalui program ini kita bisa lebih paham cara kerja program dan bisa membuat aplikasi kecil yang benar-benar dapat berguna, gak hanya untuk nilai, tetapi juga bisa dikembangkan dengan lebih lanjut nantinya. Konsep OOP yang digunakan yang pertama yaitu kelas. Kita menggunakan kelas kasir, yang kedua data kelas produk yang digunakan untuk menyimpan data nama produk, harga, dan jumlah. Yang ketiga kita menggunakan enkapsulasi, digunakan untuk menyembunyikan data atau data intern agar tidak bisa diakses sembarangan luar. Yang keempat yaitu objek, dibikin objek pada bagian kasir pada bagian main. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang program yang telah kita buat. Jadi kita tuh bikin program tentang sistem kasir. Jadi yang pertama kita tuh pakainya konsep OOP. Terus kita punya data kelas produk yang buat nyimpen ada nama pakainya string, variabel harga pakai integer, variabel jumlah pakai integer. Di situ kita juga punya function itu subtotal, itu berfungsi buat ngitung total dari harga satu produk karena harga dikalikan jumlah. Habis itu kita punya kelas yaitu namanya kasir. Kasir ini tuh buat input barang, buat cetak struk sama pembayaran. Terus kita di main kita tinggal ketik fun mulai. Sebelumnya kita udah bikin fungsinya di bawah yaitu fun main file kasir.mulai. Jadi kita di atas sini tinggal kita panggil mulai. Kemudian di dalam kode ini terdapat input jumlah barang, perulangan for untuk isi data, dan validasi jumlah. Di sini user bakal disuruh input jumlah barang yang mau dibeli. Kita kasih batas maksimal 5 produk, jadi harus divalidasi dulu. Kalau valid, kita pakai for buat input datanya satu persatu di sini. Kemudian terus setiap barang kita simpan di list daftar produk. Ya, di sini. Yang pertama yaitu private fund, digunakan untuk menampilkan struk atau nota belanja. Lalu di sini daftar produk ini digunakan untuk menyimpan data-data yang diinputkan oleh pengguna. Lalu subtotal dihitung dengan cara mengalihkan harga barang dengan jumlah yang dibeli. Setiap subtotal akan dijumlahkan ke dalam variabel total yang mempresentasikan total harga sebelum diskon. Lalu setelah semua data barang ditampilkan, sistem akan mengecek apakah total harga mencapai minimal 100. Jika iya, maka penggunaan akan mendapatkan diskon sebesar 5% dari total harga tersebut. Nilai diskon ini kemudian dikurangkan dari total harga sehingga menghasilkan jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Selanjutnya pengguna
diminta untuk memasukkan uang yang akan dibayar. Apabila uang yang dimasukkan kurang dari total bayar, maka otomatis akan memvalidasi pesan bahwa uang tidak mencukupi dan meminta pengguna untuk memasukkan ulang hingga jumlahnya cukup. Ya, di sini saya akan menjelaskan output dari program yang kami buat tadi. Yang pertama, ini user disuruh memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Misalnya saya masukkan 3 aja. Ini terus barang ke satu, nama produknya misal sabun. Terus harga per produknya misal lagi 2.000. Nah, ini jumlah yang ingin dibeli, saya masukkan 1 aja. Terus kalau sudah barang ke satu, nanti lanjut barang kedua sampai jumlah barang yang dimasukkan oleh user tadi, jumlah barang yang dimasukkan user tadi. Ini lanjut saya isi dulu. Produknya jumlah yang dibeli 1 saja. Nah, ini barang terakhir, namanya sampo. Harga per produknya 1.500. Nah, kalau ketiga barang sudah diinputkan, nanti user ditanya mau menambah barang yang ingin dibeli lagi atau enggak. Saya contohkan ya menjadi. Nah, ini masukkan lagi berapa barang yang akan dibeli. Saya masukkan 1 saja agar tidak kelamaan. Nama produknya misal ini, harga per produknya misal 5.000, jumlah yang dibeli 1 saja. Nah, ini kalau udah selesai mengisi, kalau tidak ingin menambahkan barang yang ingin dibeli, pencet N, nanti akan menampilkan total belanja dan nama-nama produk yang dibeli tadi seperti ini. Dan ini totalnya segini, diskonnya segini, total bayarnya segini. Misal kalau kita inputkan jumlah bayarnya kurang dari total yang harus dibayarkan oleh user, misal 5.000, nanti program akan menunjukkan ini uang tidak cukup, tebak lagi. Nah, nanti user diminta memasukkan uang yang sesuai dengan total bayar atau lebih. Misalnya saya masukkan lebih 20.000. Nah, ini ada tulisannya kembalian 5.000. Sekian, terima kasih.